Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin bincang santai ya, mengulas mengenai rugi itu di dalam trading adalah wajar. Tapi agar trader forex tidak rugi terus-menerus, maka ada cara khusus untuk menyikapinya. Tentunya sebelum saya ulas, sahabat trader, selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat trader juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin berdiskusi secara private, menanyakan grup WA dan juga live chat saya, silahkan WA di @WA saya di description. Salah satu hal yang Anda harus pelajari di dalam trading forex adalah mengakui kesalahan yang menyebabkan kerugian. Meskipun hal tersebut normal terjadi dalam proses trading, namun kerugian biasanya sulit diterima oleh seorang trader. Nah, karena itu ya, tentu saja menyangkut sejumlah dana yang hilang atau rugi. Alasan utama trader merasa kesulitan dalam mengatasi akibat dari kerugian adalah karena ketidaktahuan daripada sekedar masalah psikologi. Nah, trader yang mengalami kerugian biasanya tidak tahu bahwa emosi negatif yang ditimbulkan ini bisa menyebabkan artinya keputusasaan, hopeless, ya, ada perasaan tidak enak dan sebagainya. Nah, mereka yang tidak bisa menyikapi kerugian dengan bijak dan cepat putus asa, ini bisa saja meninggalkan dunia trading, trading forex, karena mungkin kerugiannya berturut-turut sehingga merasa secara emosional terganggu. Nah, dalam menyikapi kerugian dalam trading, biasanya ada beberapa ya, 4 tahapan yang dialami trader. Semakin trader bisa bertahan, semakin ia akan bisa menerima kerugian dalam dunia trading. Biasanya tahapan pertama ya ini penolakan atas kenyataan bahwa trading forex bisa menyebabkan kerugian. Nah, ini yang paling banyak sahabat trader. Jadi kebanyakan pemula ini tidak rela bahwa atau tidak tahu bahwa di dalam trading forex ini bisa terjadi resiko, ya bisa menyebabkan kerugian. Nah, ini khususnya bagi para trader pemula tentunya. Tahapan penolakan ini sering dialami dalam fase ini. Trader menolak kenyataan bahwa ia bisa mengalami kerugian akibat kesalahannya. Nah, ia akan cenderung menyalahkan broker, biasanya brokernya yang curang lah, yang mengganggu saat transaksi lah, jadi ataupun di pasar yang sedang tidak menguntungkan lah, seperti hal seperti ini yang membuat alasan yang sering diketemukan adalah dalam broker atau yang lain, seperti mungkin pernah Anda mendengar stop loss hunter atau pasar yang tiba-tiba berbalik arah padahal kondisi entry-nya sudah benar. Nah, jika mereka bisa bertahan, mereka akan terus artinya melaju ya, terus akan bisa berkembang. Tahapan yang kedua, ini adalah penalaran yang logis dan masuk akal atau rasional ya. Setelah mengalami tahapan penolakan, biasanya trader memasuki tahapan rasionalisasi pada setup tradingnya. Pada tahapan ini, trader mulai membuat rencana trading dan berusaha untuk menerapkan trading plan-nya, kemudian rencana-rencananya yang telah disusun, strateginya, dan lain-lain. Kemudian dia juga berusaha menggunakan tentunya dengan money management yang baik dan benar. Kemudian mulai disiplin, menentukan stop loss, kemudian target profit, disertai dengan entry point yang sesuai dengan metode trading yang logis dan masuk akal.
Nah, ketika mengalami kerugian, mereka cenderung mengabaikan dan kadang-kadang mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan. Nah, ini tahapan yang kedua. Artinya sudah bisa menerima bahwa trading itu bisa rugi. Dan akhirnya kita bisa menentukan money management dengan baik. Artinya mempersiapkan resiko, kemudian mengatur target dan sebagainya. Tahapannya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah depresi. Ya, tahapan ketiga ini depresi. Pada tahapan ini trader telah melihat semua faktor dari luar yang bisa mempengaruhi hasil tradingnya, termasuk kemungkinan menyebabkan kerugian. Trader kemudian mulai berpikir bahwa kerugian yang dialaminya seluruhnya disebabkan oleh tindakan diri sendiri. Artinya mengakui bahwa kesalahan itu bukan dari eksternal, tapi dari internal kita sendiri. Nah, meski sangat beralasan untuk bertanggung jawab pada kerugian yang telah dialami, ini terlalu menyalahkan diri sendiri menyalahkan diri sendiri, ya. Ini bisa merusak karir trading kita. Jika ia selalu ragu akan kemampuannya, pertanyaan seperti apakah trading forex memang cocok untuk saya apa tidak, ini sering muncul. Nah, akan selalu muncul dan selalu menghantui kita. Dan bila trader tidak bisa mengatasi perasaan depresi ini dan memperbaiki kesalahan, maka ia akan bisa cabut dari dunia trading forex. Ini tahapannya seperti itu. Tahapan yang keempat ini adalah menerima kenyataan bahwa kerugian pasti akan terjadi dalam trading. Ini penting. Karena di dalam pengalaman ya, trading itu selalu akan bisa terjadi. Dan ini harus ditanamkan benar-benar. Artinya bahwa kita harus mampu mengelola namanya kerugian. Pada tahapan terakhir ya ini, ya trader sepenuhnya bisa menyadari bahwa tidak benar untuk terlalu menyalahkan diri sendiri. Ingat ya, tidak benar untuk selalu menyalahkan diri sendiri. Nah, pergerakan pasar forex ini memang tidak bisa diprediksi dengan pasti, dan banyak faktor di luar diri mereka ya yang tidak bisa dikendalikan. Trader mulai melakukan perbaikan pada strategi trading, menerapkan manajemen risiko dengan proporsional, dan yang terutama bisa menyikapi kerugian dengan menerima kenyataan ya bahwa hal tersebut memang tidak bisa terelakkan. Ini adalah sekelumit ya untuk kita bisa sharing di pagi kali ini ya. Tentunya sedikit pengalaman ini mungkin bisa diambil manfaatnya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.